Ada Imam Ahmad bin Hanbal ya, daripada aku banyak bawa anggur, aku kembalikan aja atau aku berikan aja kepada beliau. Akhirnya apa? Ketika itu langsung dibawa ke rumah Ahmad bin Hanbal. Nah, kata beliau, betul kan rezeki datang sendiri? Ya. Amma Imam Syafi'i kerja dulu. Tapi ikhtilaf, perbedaan anggapan atau perbedaan pendapat di antara para ulama dulu rahmat, kasih sayang, karena mereka memang berpegang teguh dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari ya, cari, karena di dalam sehari ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya Sa'atul Fatimiyah. Ya. Terus yang sering kita dengar daripada cerita Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu adalah beliau seorang perempuan yang sangat menjaga daripada aurat beliau. Ya, seorang perempuan yang sangat menjaga daripada aurat beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau di akhirat kelak. Ketika semua nanti kan di akhirat kita itu di mizan ya. Nah, ketika di sirat dikatakan, diceritakan ketika di sirat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini adalah pemimpin perempuan di surga atau di akhirat kelak ya. Ketika beliau mau lewat kan tidak ada sehelai kain pun yang menutupi kita kelak. Ketika kita dibangkitkan di hari mahsyar, tidak ada satu helai kain pun yang ada di badan kita. Nah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau ini ketika mau lewat sirat, itu terdengar suara yang mengatakan guddu basar kuntamur bintun Nabi salam, guddu absarakum, pejamkan mata kalian. Semua kelak di padang mahsyar tidak bakalan bisa melihat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha karena mata kita dipejamkan, disuruh memejamkan karena binti atau anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau lewat. Dijaga auratnya sama Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil mahsyar. Kenapa? Karena di dunia beliau tidak pernah sedikit sama sekalipun membuka daripada aurat beliau. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, saudara-saudara perempuan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuka auratnya dengan sembarangan, selalu menutup aurat-aurat mereka. Karena kalau berbicara masalah aurat, takutnya banyak tersinggung kadang. Takutnya banyak tersinggung. Makanya kadang-kadang tidak terlalu berani berbicara masalah aurat. Nanti dibilang Ustadz ini keras betul ini. Tidak bisa ini, tidak bisa ngumpul sama Ustadz ini, keras, tapi harus disampaikan. Jangan biarkan anak-anak perempuan kita atau saudara perempuan kita atau istri-istri kita keluar rumah dengan membuka aurat. Jangan. Paling baiknya perempuan adalah perempuan yang tidak pernah dilihat auratnya oleh laki-laki dan selalu menutup auratnya ketika keluar.
Jangan sampai ketika seorang perempuan berani membuka auratnya, yang akan ditarik oleh perempuan tersebut yang pertama adalah bapaknya, yang kedua adalah saudara laki-lakinya, yang ketiga adalah suaminya. Ketika satu helai rambut saja terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, dia sudah menjebloskan 3 daripada laki-laki yang dekat dengannya ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang la ilaha illallah, bangga dengan rambut merah, di sini kuning, sini merah, sini hijau, persis kayak kucing. La ilaha illallah. Bangga tidak menutup kepalanya. Apalagi sekarang ada bahasa-bahasa, ya Allah, oren, ya, oren meresahkan. Jangan salah paham, oren meresahkan ini maksudnya ada kucing oren. Kucing kan ada warna oranye. Kenapa ada perkara-perkara ini seperti itu? Karena dia menampakkan auratnya. Dia tidak sadar bahwasanya dia sudah menjebloskan 3 orang laki-lakinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di zaman lupa nama Habibnya. Di zaman Belanda ada salah satu habaib yang sangat ditakutin. Lupa, Allahumma shalli ala Muhammad. Habib ini sangat ditakuti di zaman tersebut. Siapapun yang ditegur sama Habib ini pasti akan lari. Sangat ditakutin, sangat wibawa. Sampai-sampai orang Belanda, apa yo, kepala Belanda itu apa bahasanya? Menir. Apa? Ya, menir ya. Artinya ketua tentara Belanda lah. Itu pun takut dengan Habib ini. Yom minal ayyam, pada suatu hari si anaknya menir ini pergi ke pasar. Biasalah namanya anak menir pasti didampingi dengan dua orang pembantunya. Pergi ke pasar. Biasa kan namanya Belanda tidak pakai kerudung. Jalan, kebetulan ke pasar ini terlewati rumah Habib ini. Dan Habib ketika itu duduk di depan rumah, mau berjalan ke pasar. Ketika ini lewat, si anaknya putrinya Belanda ini, Habib ini paling tidak bisa lihat orang yang kebuka auratnya. Tidak mau tahu mau Islam, mau non Muslim, mau apapun, pokoknya kalau sudah perempuan buka aurat, sangat marah beliau. Bahkan apa? Dipukul sama beliau. Lupa saya nama Habib ini. Ketika ini lewat, karena ini melihat perempuan Belanda membuka auratnya, ya kan? Akhirnya Habib ini apa datang marah, "Woi, tutup auratmu. Jangan buka-buka aurat." Namanya orang non muslim tidak paham. Mungkin Habib ini hawas dan dikasih nasihat seakan-akan tidak dengar, padahal ini orang tidak paham. Akhirnya turun Habib, datangin perempuan itu, dipentung kepalanya. Lain kali lewat sini harus tutup auratnya. Sudah, nangis ini anak perempuan, ngadu sama bapaknya. "Pak," katanya, "aku dipukul orang, ada salah satu Habib itu di sana, aku dipukul nih kepalaku." "Kenapa?" katanya. "Karena aku udah pakai jilbab." "Jilbab itu apa sih?" katanya. Kata bapaknya, "Jilbab itu adalah penutup kepala."
Oh, siapa Habib di sana? Didatangin sama bapaknya. Ketika didatangin, Habib ini sudah duduk di tempat pintu membawa prajuritnya. Ketika datang di depan Habib tersebut, ini si prajurit disuruh masuk ke dalam membuka, tiba-tiba langsung lari. Tiba-tiba langsung lari. Bingung, kenapa kamu lari? Katanya ada harimau. Tidak ada. Dilihat lagi, masuk lagi, keluar. Sampai akhirnya misi menir masuk, ternyata dilihat di samping kanan kiri Habib itu ada harimau dan singa. Lari ini. Padahal bukan harimau dan singa yang asli, cuma penglihatan mereka. Allah memberikan rasa ketakutan. Ya, lain yang kayak di Instagram atau di TikTok. Ada itu judulnya, ambillah pohon rambutan secara gratis. Ambil aja. Setelah beberapa detik ternyata harimau lewat. Ini namanya rambutan diambil, nyawa yang lewat. Pulanglah sini, apa namanya, si menir ini. Katanya, nak, nanti kalau kau lewat sana, tidak usah lagi kau, harus kau tutup kepalamu. Pokoknya pakai apa aja tutup. Ketemu Habib itu tutup katanya. Kalau kamu keluar itu pakai tutup kepala, jangan sampai kamu dalam keadaan rambutmu terbuka. Siap bah katanya. Akhirnya mau ke pasar lagi nih, karena tahu biasa rumah Habib, ya. Akhirnya mencari jalan lain, dicari jalan lain. Ketika dia dicari jalan lain, tiba-tiba Habib jalan situ juga. Kecewa, saking gugupnya. Saking ketakutannya, ini ceritanya, saking ketakutannya sampai si putrinya menir ini, saking tidak ada penutup lagi, roknya dibikin kerudung. Roknya dibikin kerudung, yang di bawah kebuka. Nah, jadi penting, jangan sampai nunggu hati kebuka. Ya Allah, belum pantas lagi Ustaz jadi orang baik, masih sering menggibah. Belum pantas lagi Ustaz jadi orang baik, masih sering nutup aurat. Masih sering buka aurat. Ya enggak? Lu mau sampai kapan? Nunggu orang baik mau harus ditunggu sama malaikat Israel dulu baru baik. Ketika dikatakan oleh malaikat Israel, ketika dikatakan oleh malaikat Israel, hei kamu nanti akan meninggal, baru mau baik. Nah, jangan. Makanya kalau mau mendapatkan kemuliaan dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan menduduki kedudukan seperti Sayyidah Fatimah, tutup aurat yang baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf atas ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Panjang akhirnya, tadi mau 15 menit aja. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.